Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anak semua. Kita akan kembali bertemu untuk materi evolusi berikutnya. Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jangan lupa prokes, penerapan prokes 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas dan mengurangi kerumunan. Oke, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu mekanisme evolusi. Faktor yang menyebabkan evolusi ada dua, yaitu seleksi alam dan nanti mutasi. Alam itu menyeleksi terhadap individu yang ada di dalamnya. Hanya individu yang bisa beradaptasi dan alam yang bisa bertahan. Yang tidak bisa beradaptasi dan alam akan tereliminasi dan punah. Yang bisa bertahan akan berkembang dan menghasilkan spesies baru. Sebagai contohnya adalah populasi kupu biston betularia. Ini di Inggris. Ada dua macam populasi ini, yang satu warna cerah tubuhnya, yang satu warna gelap. Sebelum revolusi industri, kupu yang diuntungkan adalah kupu yang terang karena lingkungan masih cerah. Kupu terang hingga di tempat yang terang, tembok yang putih, dia terkamuflase. Yang gelap ketika hinggap di tempat yang putih akan mudah kelihatan oleh pemangsa, sehingga yang gelap akan mudah tertangkap. Itu sebelum revolusi industri. Dan setelah revolusi industri kebalik, kupu terang hinggap di tempat yang gelap itu mudah ditangkap. Akibatnya setelah revolusi industri yang ditandai dengan banyaknya asap dan celaga, yang diuntungkan adalah kupu yang gelap. Cara-cara adaptasi semacam ini bisa kita jumpai pada berbagai macam binatang. Misalnya ulat itu warnanya mirip dengan kotoran burung, atau belalang itu warna dan struktur tubuhnya itu kayak daun, sehingga tidak mudah kelihatan oleh pemangsanya. Itu semua adalah cara adaptasi supaya bisa aman terhadap pemangsa. Yang kedua, mutasi. Ada dua macam mutasi, yaitu mutasi alam dan buatan. Yang kita bicarakan sekarang adalah mutasi alam. Sifat mutasi alam itu ada dua, sangat jarang dan umumnya merugikan. Tetapi kenapa mutasi yang sangat jarang dan merugikan ini merupakan faktor penting dalam evolusi? Karena setiap gamet mengandung ribuan gen. Setiap individu mampu menghasilkan jutaan gamet dalam satu generasi, dan jumlah generasi suatu spesies ada itu banyak sekali. Sebagai contoh, angka laju mutasi per gamet 1:100.000. Jadi dari 100.000 ada satu yang bermutasi. Banyak gen yang mampu bermutasi itu 2000. Perbandingan antar mutasi yang menguntungkan dengan seluruh mutasi itu 1:1000. Jumlah populasi itu 500 juta dan banyaknya generasi selama spesies ada itu kira-kira 4000. Mari kita hitung berapa jumlah mutasi menguntungkan. Angka laju mutasi dibagi kali banyaknya gen yang mampu bermutasi dan dikalikan perbandingan mutasi yang menguntungkan, itu ketemunya 2/100.000. Dalam satu generasi ada 500 juta, maka 2/100.000 kali 500 juta ketemunya 10 juta. Selama 4000 generasi, tinggal kalikan 4000 kali 10 juta, ketemunya 40 juta. Ini bukan angka yang sedikit untuk menjadi faktor penentu atau faktor penunjang penting dalam evolusi. Rekombinasi itu terjadi melalui proses pembuahan yang menyebabkan kombinasi genetik pada keturunannya, sehingga terbentuklah varian dan spesies baru. Gabungan mutasi gen, rekombinasi gen, maka terjadilah variasi genetik, dan ini akan nanti ada adaptasi atau seleksi alam. Kalau itu bisa beradaptasi, maka terbentuklah spesies baru atau spesiasi. Frekuensi gen dalam populasi itu menurut Hardy dan Weinberg, frekuensi gen dan frekuensi genotip populasi akan tetap sama dari generasi ke generasi dengan syarat tidak ada mutasi, tidak ada migrasi atau aliran gen,
populasi cukup besar, perkawinan terjadi secara acak, dan tidak ada seleksi. Ini syarat untuk frekuensi genotip dari generasi ke generasi selalu tetap. Lalu hukum Hardy-Weinberg itu dinyatakan sebagai rumus matematika sebagai berikut. P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1, di mana P plus Q sama dengan 1. Dengan P itu adalah gen dominan, misalnya A. Q gen resesif, misalnya E. P kuadrat berarti homozikodominan, AA. Q kuadrat homozikoresesif, II. 2PQ itu genotip heterozigot, yaitu AI. Contoh soal 1. Dalam suatu masyarakat terdapat populasi perasa pahitnya kertas PTC, beniltiokarbamid, sebanyak 60% dan 36 sisanya bukan perasa. PTC, beniltiokarbamid itu suatu zat kimia, jadi kalau kertas dicelup dan dirasakan, ada orang yang bisa merasa itu pahit, tapi yang lainnya tidak bisa merasa apa-apa. Ini bukan masalah kelainan, tapi memang masalah keturunan. Dalam contoh ini, yang merasakan adalah 64%, sisanya 36%. Yang ditanyakan, berapa frekuensi gen ta dan T serta frekuensi genotipnya? Jika ta itu lambang gen perasa dan T bukan perasa. Penyelesaiannya, untuk mencari frekuensi genotip kita harus mencari yang resesif dulu, yaitu yang TT atau T. Karena yang dominan itu bisa dua macam, tata atau tati. Kalau resep cuma satu saja. Sehingga bukan perasa itu TT sama dengan 36/100. Ketemunya 0,36 itu TT. Berarti T-nya akar 0,36, ketemunya 0,6. Ta plus T sama dengan 1. Jadi ta itu 1 dikurangi 0,6, ketemunya 0,4. Inilah yang dimaksud dengan frekuensi gen. Gen ta itu 0,4, gen T 0,6. Ini. Yang dimaksud frekuensi gen itu berarti perbandingan tata dibanding tati dibanding titi. Jadi tata ini kuadrat ketemunya 0,16, tati 2 kali 0,4 kali 0,6 ketemunya 0,8, dan titi 0,6 kali 2 ketemunya 0,38. Jadi frekuensi genotip tata banding tati banding titi 16, 48, 36. Ingat, ketiganya itu dijumlahkan harus sama dengan 1 atau 100. Contoh kedua, desa Sidodadi yang berpenduduk 1000 orang ada 40 orang albino. Hitunglah frekuensi gen A dominan, gen I resesif, frekuensi genotip AA banding AI banding II, dan terakhir jumlah penduduk normal heterozigot. Sekali lagi, anak-anak harus mencari yang resesif dulu, yaitu yang albino. Populasinya 1000, albino 40, berarti Q kuadrat atau I itu 40/1000, ketemunya 0,04. Ini Q kuadrat. Q-nya 0,04, berarti Q itu akar dari 0,04, ketemunya 0,2. Ini sudah ketemu I. Lalu P plus Q sama dengan 1, di mana Q sudah ketemu, berarti P tinggal dikurangi 1 kurangi 0,2, ketemunya 0,8. Ini adalah A. Jadi yang 1, 2 sudah terjawab. Frekuensi genotip AA itu kan P kuadrat, berarti ini pangkat 2, tadi 0,8. 2PQ 2 kali 0,8 kali 0,2, 0,32, dan Q kuadrat 0,2 pangkat 2, 0,04. Jadi frekuensi genotip AA banding AI banding II itu ketemunya ini, atau P kuadrat banding 2PQ banding Q kuadrat 0,64 banding 0,32 banding 0,04. Jumlah penduduk normal heterozigot, normal heterozigot berarti bergenotip 2PQ, ini 0,32 kali populasi, ketemunya 320 jiwa. Next, contoh yang ketiga. Di kota A yang berpenduduk 10.000 orang, di
dijumpai 9% pria buta warna. Berapa frekuensi genotip wanita buta warna? Berapa jumlah wanita normal yang bisa punya anak buta warna? Dan berapa frekuensi genotip wanita normal? Ini agak beda, ini adalah sifat-sifat yang terpaut seks karena buta warna. Ingat, wanita buta warna itu XCB, yang karier XCBX dan yang normal XX. Untuk prianya yang normal XY, yang buta warna XCBY. Andai kata XCB itu diberi simbol Q yang resesif, X diberi simbol P, maka untuk perempuan buta warna itu kan XCB berarti Q kuadrat. Perempuan pembawa XCBX berarti 2PQ. Perempuan normal XX berarti P kuadrat. Untuk prianya XCBY itu yang buta warna, yang XY yang normal. Jadi pria BW itu adalah Q, karena ada XCB lah, yang normal P. Kemudian untuk pria buta warna itu sudah langsung menunjukkan Q. Ini Q ini pria buta warna. Jadi ini adalah pria buta warna 9/100 0,09. Ingat, ini sudah menunjukkan Q, jadi tidak usah dibuat akar, bukan Q kuadrat. P plus Q sama dengan 1. Kalau Q-nya sudah ketemu berarti P tinggal 1 dikurangi ini, ketemunya 0,91. Angka 1. Frekuensi gen wanita buta warna berarti kan tadi ini Q kuadrat. Ya tinggal ini pangkat 2. 0, sekian. Yang kedua, jumlah wanita normal yang bisa punya anak buta warna. Normal bisa punya anak buta warna berarti normal heterozigot, yaitu 2PQ. 2 kali P-nya ini, Q-nya ini P-nya, ketemunya ini kali 10.000 populasi, maka ketemunya 1638. Berapa frekuensi genotip wanita normal? Wanita normal adalah P kuadrat. Jadi P-nya tadi ini tinggal nih. Kalau yang ditanyakan frekuensi genotip maka ketemunya ini, tapi kalau yang ditanyakan populasi maka tinggal dikalikan seluruh populasi. Contoh berikutnya agak lebih rumit lagi. Dari 10.000 penduduk diperiksa golongan darahnya, terdapat data golongan darah A sekian, B sekian, AB sekian, golongan darah O sekian. Hitunglah frekuensi gen IA, IB, I0. Berapa orang homozigot golongan darah A? Berapa orang homozigot dan heterozigot golongan darah AB? Ini sifat di mana ada alila ganda, yaitu golongan darah. IA itu diberi simbol P, IB diberi simbol Q, I0 diberi simbol R. Golongan darah A homozigot berarti IAA P kuadrat, kalau heterozigot berarti IAI0 2PR. Golongan darah B homozigot IB Q kuadrat, atau heterozigot itu 2QR B0. Golongan darah AB itu 2PQ AB, golongan darah O itu R kuadrat. Rumusnya P kuadrat atau IAIA plus 2PR atau IAI0 plus 2Q atau IBIB plus 2QR IBI0 plus 2PQ IAIB plus R kuadrat 0 sampai dengan 1 dengan P plus Q plus R sama dengan 1. Sekarang mari kita hitung caranya. R kuadrat ini tadi, R kuadrat 0 itu kan 3.600 per 10.000, 0,36. Berarti R akar sekian ketemunya 0,6. Ini adalah R, sudah ketemu R-nya. P plus R, P itu ini 2.800, R-nya ini per 10.000, ketemunya ini 6.400 per 10.000, itu P plus R kuadrat. Jadi P plus R kuadrat 0,64. Artinya P plus R akar 0,64
0,8. Ini adalah P plus R. Berarti P-nya 0,8 dikurangi R. 0,6 ketemunya 0,2. R sudah ketemu, P sudah ketemu. Sekarang kita mencari Q. Dengan rumus P plus Q plus R sama 1, hasilnya Q berarti 1 dikurangi P dan R. P-nya sekian, R sekian, ketemunya 0,2. Jadi, golongan frekuensi gen IA itu 0,2. Nah, tadi 0,2. P-nya ini. Kemudian, IB, Q-nya itu 0,2 dan I0, R-nya 0,6. Itu angka 1. Yang kedua, orang normal homozigot berarti IA. Golongan darah A homozigot berarti ini. Berarti P kuadrat. P kuadrat kali 10.000. 0,04 ini P kuadrat kali 10.000 ketemunya 400 orang. Itu yang B. Lalu yang angka 3, golongan darah B heterozigot berarti 2QR. B heterozigot 2QR. 2QR tinggal kali. Q kali R kali 2. Ini 2QR. 0,24 kali 10.000 ketemunya 2.400 orang. Kalau yang ditanyakan tuh yang homozigot golongan darah B, berarti nanti dicarinya yang ini. Ini anak-anak materi mekanisme evolusi. Semoga kalian bisa paham. Selamat siang, terima kasih.